Selamat datang di Bongo Film. Jangan pernah percaya dengan apa yang mata kamu lihat di menit pertama film ini. Karena setiap kejadian aneh adalah bagian dari sebuah misteri. Inilah film ICU, sebuah mahakarya thriller yang sengaja menjebak kalian dalam teka-teki yang membingungkan sebelum akhirnya menjatuhkan kalian ke dalam realita yang jauh lebih mengerikan dari sekedar hantu. Siapkan mental kalian karena film ini bakal bikin kamu merinding sampai akhir. Adegan dimulai dari seorang anak yang sedang bersepeda di gunung. Lalu tiba-tiba, anak tersebut seperti tertarik oleh sesuatu yang entah apa itu namanya. Film berpindah ke adegan sebuah keluarga yang sedang melakukan aktivitas di pagi hari. Keluarga ini berisi Greg, seorang detektif, anaknya yang bernama Connor, dan sang istri yang bernama Harper. Dalam situasi ini, sepertinya keluarga ini sedang mengalami keretakan. Sang ibu bertanya kepada Connor di mana cangkir yang bergambar bunga matahari miliknya. Namun Connor menjawab dengan ketus. You see my mug? The one with the sunflowers on it? Good. Please don't do that. Lalu sang ibu dan Connor pun berangkat untuk aktivitas masing-masing. Saat Greg masih di rumah dan persiapan untuk bekerja, Greg berdebat dengan istrinya di telepon. Dan karena jengkel, Greg melempar HP-nya ke jendela hingga jendelanya rusak. Dan lalu ia menemukan gelas yang dicari oleh istrinya tadi. Ternyata berada di atap. Sesampainya di kantor, Greg ditugaskan untuk menyelidiki tentang hilangnya anak di awal film tadi. Anak itu bernama Justin, dan Greg di sana menjadi pemimpin penyelidikan. Justin Witter, 10 years old, went missing on a bike ride last night. Saat Harper pulang ke rumah, ia dikagetkan oleh seorang yang masuk ke rumahnya. Ternyata ia adalah seorang petugas yang sedang memperbaiki jendela yang pecah tadi. Ia mengaku telah dihubungi oleh Greg. Harper pun bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Petugas itu menjawab bahwa anaknya lah yang mengizinkannya masuk. Sorry, who let you in? A kid of yours, very polite. You trained her well. Cukup aneh karena tidak ada orang di dalam rumah dan Connor pun masih berada di sekolah. Saat Greg dan rekannya yang bernama Detektif Split sedang berjalan-jalan di lokasi kejadian, para polisi menemukan sebuah alat pisau portable di dekat tempat kejadian. Sir, should we bring it in? Alat itu persis seperti yang mereka temukan di kasus sebelumnya. Remember Cole Gordon? It's all you're taught. 6 boys, all found buried with those eyes. Saat Harper sedang makan malam dengan anaknya, terjadi perdebatan di situ. Dan ternyata terungkap bahwa ternyata Harper berselingkuh dan hal itulah yang membuat rumah tangganya retak. How could you do that to Dad? You ruined our family and you should fucking pay for it! Saat Greg sedang minum obat tidur, Greg melihat hamster peliharaannya lepas dari kandang. Lalu ia mengikuti hamster tersebut dan menuju ke sebuah lemari. Greg pun ikut masuk ke dalam lemari. Lalu tiba-tiba pintu lemari tertutup dan mengunci Greg di dalamnya. Greg berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Dan lalu Harper pun datang dan membukakan pintu lemari tersebut. Saat malam, Harper terbangun dan mendengar suara di kamar Connor. Saat masuk ke kamar Connor, Harper pun menemukan ada topeng aneh di bawah kasur Connor. Dan saat itu ternyata Connor masih bermain game dan belum tidur. Late to be playing video games, isn't it? Pagi-pagi sekali, Greg ditelepon oleh kantor untuk segera berangkat karena ada penemuan yang harus didiskusikan mengenai kasus yang sedang ia tangani. Rupanya, kasus yang sedang mereka alami ini mirip dengan kasus 15 tahun yang lalu,
di mana ada beberapa anak yang diculik dan pisau portable yang polisi temukan juga mirip dengan pisau portable yang ada di kasus 15 tahun yang lalu. The MO is an exact match of a serial child abductor you put away 15 years ago. Convicted pedophile with a trunk pack full of those knives. Dulu, 15 tahun yang lalu, ada kasus penculikan 8 anak yang diduga dilakukan oleh penjahat yang bernama Cole Gordon. Dari 15 anak tersebut, ada 2 anak yang berhasil kabur. Greg dan rekan pun lalu mencari alamat dari salah satu anak yang berhasil kabur. Salah satu anak tersebut bernama Tommy. Get his address. Greg dan rekan pun menemuinya untuk bertanya mengenai kasusnya dulu, guna mencari petunjuk penyelidikan. Namun saat mereka menemuinya, sepertinya Tommy sudah bukan orang yang waras lagi. Tommy? It's been a long time, Tommy, but... Greg pun kembali memutar rekaman saat 2 orang tersebut sedang diwawancarai oleh detektif Splits. Where did you see him? Watching us on the tracks. Is that where he took you? Do you think you can remember where it is? You're never gonna find him. Di rumah, Harper ditemui oleh Todd, selingkuhannya. Di saat itu, Harper jelas sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Todd. I don't want to be with you. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Todd dilempari gelas oleh seseorang di atas rumah. No, ow. Harper lalu membawa Todd ke ruang bawah tanah untuk diobati dan bilang ia akan membawanya ke rumah sakit setelah mengantar anaknya. Lalu tiba-tiba Harper ditelepon oleh nomor yang mana nomor itu adalah nomor Todd. Padahal Todd ada di situ. You're calling me. Harper pun mengangkat telepon itu, namun yang terdengar hanyalah suara musik dari kaset. Harper pun mendekat ke pemutar kaset tersebut dan bertanya kepada Connor apakah ia yang melakukan semua ini. Namun Connor menepisnya. You turn this on? No? Di dalam mobil saat Harper ingin mengantarkan anaknya, Harper bertanya seolah yang melakukan semua ini adalah Connor. Namun Connor tidak tahu apa-apa. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada orang yang muncul di belakang mobil mereka. Dan orang tersebut ternyata adalah ibu dari Justin, anak yang hilang. My son is out there. Somewhere. Saat Todd sedang merangkak, tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Todd hingga terjatuh. Di tempat kejadian anak yang hilang tadi, Splits menemukan sebuah tali. Tali yang digunakan untuk menjerat Justin. Stops the kid. Saat Harper pulang ke rumah, Harper menemukan Todd sudah tidak bernyawa. Lalu malamnya saat Greg pulang, Harper akhirnya meminta tolong ke Greg untuk mengatasi masalah ini. Saat mengamati mayat Todd, Harper menyalahkan Connor, anaknya, karena pada saat itu hanya Connor lah yang berada di dalam rumah. Connor. He's been so angry. Untuk menghindari masalah yang besar, Greg dan Harper pun mengubur mayat Todd di dalam hutan. Connor pun masih di rumah dan ia masih asik bermain game. Lalu tiba-tiba ia mendengar ada sesuatu di rumahnya. Dan saat ia menghampiri, mesin cuci di rumahnya ternyata menyala. Saat ia mengambil pakaian yang ada di dalam mesin tersebut, ia menemukan kain dan beberapa sendok berada di mesin tersebut. Connor pun kembali ke kamarnya, namun penyelinap itu masuk ke dalam kamar Connor. Saat Harper dan Greg kembali ke rumah, mereka menemukan Connor yang sudah tersekap di dalam kamar mandi. Dan menemukan ada pisau portable di kamar mandi tersebut. Pisau yang sama yang ia temukan di kasus yang sedang ia tangani. Lalu Harper membawa Connor ke rumah sakit. Di kantor, Splits mendapat laporan dari 911 bahwa ada seseorang yang telah melihat si penjahat itu. 911 dispatch just got a call from someone claiming to have seen our kidnapper. They're tracking GPS signal now.
Greg terus menyusuri rumahnya untuk menemukan penyelinap itu. Saat Greg sedang berada di sebuah ruangan, Greg menemukan ada kaset yang diputar. Greg lalu menghampirinya dan tiba-tiba saat mobil Greg keluar, 2 orang penyelinap masuk ke dalam rumah Greg dan dengan pedenya mereka melakukan sebuah vlog tentang rumah Greg. Nobody deserves this. 2 orang tersebut bernama Sarah dan Alex. Di malam hari, Alex melakukan vlog di rumah Greg dan merekam Greg yang sedang tertidur. Paginya, saat Alex dan Sarah sedang berbincang di lantai atas, Greg pun datang. Dan untungnya, 2 orang penyelinap ini tidak ketahuan. Kini, rumah Greg sudah tidak ada orang, dan hanya 2 orang penyelinap tadi. Dan lalu rumah Greg didatangi oleh petugas perbaikan jendela. Sampai di sini kalian bingung? Oke, kita lanjut dulu. Saat Alex sedang melakukan vlognya, ia menemukan obat tidur milik Greg di kamar mandi. Dan lalu ia mencampurkan obat tersebut ke dalam tumblernya. Di malam hari, Alex berniat iseng ke keluarga Greg. Pertama, yang ia lakukan adalah memberikan minuman yang ia campuri dengan obat tidur ke Sarah, agar ia tidak mengganggunya. Lalu ia melepas hamster milik Greg, dan saat Greg mengikuti hamster tersebut ke lemari, Alex mengunci Greg ke dalam lemari tersebut. Dan yah, ternyata di sini kita dibawa ke scene awal, di mana si penyelinap tersebut ternyata ialah Alex dan Sarah. Saat pagi hari, Sarah dan Alex saling berdebat karena Sarah di sini tidak ingin mengganggu si pemilik rumah. Namun Alex ingin hal ini menjadi lebih seru. Ia ingin menjahili si pemilik rumah demi kepuasan. What's the point if we don't make them question their sanity a little? Dan dari sini terungkaplah yang melempar gelas ke kepala Todd tadi ialah Alex. Dan Alex jugalah yang menelpon Harper menggunakan ponsel milik Todd. He drops his phone. Namun disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Saat Sarah ke ruang bawah tanah untuk mengintip Todd, ternyata yang memukul Todd hingga tewas adalah Greg sendiri. Ternyata pagi hari pada saat kejadian itu, Greg hanya berpura-pura berangkat kerja dan ia sudah mengetahui keberadaan Todd. Sarah pun melihat kejadian saat Greg dan Harper berdebat. No, you don't get to lose it right now. Dan saat Connor disekap, ternyata Alex lah yang menyekap Connor. Sarah melihat kejadian tersebut, dan hal itu membuat Sarah sangat marah, hingga ia ingin melaporkan hal tersebut ke polisi. No, I am not gonna let you ruin this. Namun Alex tidak terima. Ia mendorong Sarah hingga ia terjatuh dan pingsan. Dan lalu Alex membawa Sarah ke mobil milik Greg. Namun sialnya, Sarah pergi, terbawa oleh mobil Greg. Saat Sarah terbangun, ia menemukan kaos hijau milik Justin, anak yang hilang, dan juga pisau portable di tas milik Greg. Dan di situ, Greg ternyata pergi ke sebuah hutan. Dari sini terungkaplah sebuah plot twist bahwa ternyata Greg lah si penculik yang kita cari selama ini. Di hutan, Sarah menghubungi 911 untuk meminta pertolongan dan mengatakan ia telah melihat si penculik itu. Dan di sini kita diingatkan oleh panggilan 911 sebelumnya yang mengaku melihat si penculik itu, dan orang yang memanggil 911 itu ialah Sarah. Lalu Sarah pun masuk ke sebuah tempat di mana anak-anak yang diculik berada. Saat berada di ruangan itu, Sarah pun mendengar anak-anak yang meminta tolong. Saat Sarah hendak menolong mereka, Greg datang dari belakang dan langsung menyekap Sarah.
Saat Sarah tak sadarkan diri, Greg pun memutar rekaman yang ada di kamera milik Sarah. Dia pun membawa Sarah pergi ke rumahnya. Dan saat Sarah mulai tersadar, Greg menyuruh Sarah untuk berdiri. Dan lalu Greg menembak Sarah tanpa ampun. Alex yang masih menyelinap mendengar kejadian tersebut dan lalu menghampiri pusat suara tersebut. Di situ Alex melihat jasad Sarah yang sudah tergeletak. Lalu Alex memancing Greg dengan menyetel kaset yang berada di rumahnya. Dan di sini kita kembali diperlihatkan di scene yang kita lihat di pertengahan film tadi. Alex mencoba menghabisi Greg, namun Greg berhasil menghindar, dan Alex pun dengan mudah ditumbangkan oleh Greg. Saat melihat Alex yang sudah terkapar, Greg dengan liciknya, ia menancapkan pisau portable yang menjadi petunjuk kasus ini ke tubuhnya sendiri untuk mengelabuhi penyelidikan dan berniat menjadikan Alex sebagai kambing hitam. Namun niat itu tidak terlaksana karena Alex kembali terbangun dan ia sudah menodongkan pistol ke arah Greg. Terjadi perbincangan di situ, dan dalam perbincangan tersebut sepertinya mereka saling mengenal satu sama lain. I know what you are. And what are you? You and your friend kidnapped those boys. You shoot me, you're shooting a cop. When I was a little boy, Give a fuck. Alex pun lalu menembak Greg sebelum Greg sempat mengucapkan sesuatu. Dan saat itu rekan Greg yang bernama Detektif Splits pun datang dan langsung menembak Alex. Namun saat Split mendekati Alex, Alex pun ternyata mengenali detektif tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan oleh suasana rumah Greg yang sudah ramai polisi. Anak-anak yang diculik berhasil diselamatkan. Dan sebuah plot twist besar terungkap di sini. Ternyata Alex adalah salah satu dari 2 anak yang berhasil kabur dari penculikan Greg 15 tahun yang lalu. Dan ia memang sudah merencanakan hal ini selama 15 tahun. Dan film pun berakhir.